Dari bahasa Arab itu sakaro artinya Sakaro. membuka. Oke. Lawannya kafaro. Kafaro itu berarti Menutup. Orang kafir itu menutup hatinya. Jadi ditutup itu hatinya. Hatinya. Oke. Nah, itu dengan membuka hati. Contoh, istri dikasih uang 50.000. Dia alhamdulillah Pak, segini rezeki kita mungkin hari ini ya. Berterima kasih ke suaminya. Itu kan dia membuka hati. Itu syukur juga bentuk. Tapi bukan berarti dikasih 50 langsung macam-macam mencak-mencak. Ini uang 50 cukup apa? Nah, berarti dia menutup hatinya. Itu kufur nikmat. Itu kufur, berarti kafaro itu maksudnya menutup hati. Nah, tinggal hitung aja, sering kufur nikmat, Allah akan mengadab dengan adab yang pedih. Ya tadi tuh bahkan akan kesulitan datang bertujuh. Itu kalau dapat 50.000, kalau dapat misalkan 20.000 gimana tuh? Tergantung orangnya. Kalau orangnya tadi teh dia sakaro membuka hati, itu sekecil apapun dia akan bersyukur. Tetap disyukuri. Karena kan yang bersyukur itu bukan besarnya hati kita. Kita sehat aja ya. Contoh gini, kita sekarang punya motor. Kalau melihat orang yang punya mobil mungkin nggak ada syukurnya kita. Motor syukuri. Oh ya Allah, berarti ya, tahun ini saya diberi Allah hanya motor. Padahal saya kemarin pengen mobil. Nah, nyambung dengan doa Sayyidina Ali. Kalau kita berdoa, kemudian ku Allah diganti doa kita tahun ini bisa 2025 pengen mobil. Tak tahunya anggap 2024 lah, kemarin pengen mobil. Udah akhir 2004 mobilnya ada, kita tetap punya motor. Itu Sayyidina Ali malah bersyukur, bertambah girang. Berarti Allah sedang memberi takdir 2004 itu saya punya motor. Takdir Allah lah punya motor. Saya belum saatnya punya mobil. Padahal saya mau doa itu pengen punya mobil terus. 2004 ya Allah saya merasakan punya mobil, lihat orang enak banget, nggak kehujanan. Nah, ketika kita bahagia dengan takdir Allah, itu Allah akan gembira banget. Ini baru umat tuh. Dia ngedoa punya mobil, saya kasih motor, tapi dia tetap bersyukur. Itu pahalanya besar ya Allah. Pahalanya banget, sangat besar. Karena itu maunya Allah. Maunya Allah kayak. Kan bukan dan, maunya kita. Kalau kita dikasih mobil oleh Allah 2024, berarti mau kita. Ya itu juga nggak salah ya, karena kan orang boleh ada peningkatan asal dibawa benar mobilnya, boleh berjamaah. Jadi kalau dan maunya Allah itu pasti lebih baik daripada Lebih mantap lagi maunya Allah, kita ridho lagi, bukan dongkol. Gimana sih Allah? Saya ngedoa udah lama gitu. jadi mengkonfirmasi bahwa ini takdir yang terbaik atau ini maunya Allah atau maunya kita, itu mengkonfirmasinya pakai apa, Pak Haji? Ya itu sehabis doa dikabul nggak? Oh gitu. Kalau habis doa kita minta mobil ternyata nggak kunjung datang mobilnya. Iya. Berarti 2024 itu maunya Allah kita punya motor aja. Harus bersyukur tuh. Ya kalau dikasih mobil tambah 1, tambah 2, tambah 3, yang jelek-jelek itu kan. Iya. Itu kalau kita paksain, kadang kita paksain. Lu sampai Sampai- mobil nih. Pengen punya mobil sampai gadein barang, pinjol sana sini, maksain. Oh maksain, jangan maksain ya. Iya, kalau maunya Allah itu Udah yang ada aja. Nggak ada paksaan sama sekali. Dikasih Iya. mobil ya dengan cara Makanya konsep doa Sayyidina Ali itu patut kita laksanakan. Gimana doanya, Pak Haji? Ya itu kita berdoa, selebihnya Allah yang menentukan. Oh gitu. Kalau doa kita dikabul kita bersyukur, kalau tidak dikabul kita harus lebih bersyukur. Karena itu kita sedang dijalani oleh Allah, menjalani. Kayaknya takdir. berlawanan dengan akal tuh, Pak Haji. Iya, memang Iya, itu iya. berlawanan dengan Gimana doa-doa itu? kita. Iya. Kalau kita nggak tahu keterangan ini, kita makan fokusnya kalau tidak dikabul kecewa. Iya betul. Iya, ini Sayyidina Ali kalau tidak dikabul malah sangat bahagia. Karena tadi tuh ya kan ada cerita gini nih. Ini Gus Bah yang cerita. Iya, gimana kata Gus Ada Bah? orang dua masuk neraka. Pas di neraka, ini kisah ya. Iya. Pas di neraka, dia masih nyebut-nyebut nama Allah, astagfirullahaladzim, masuk disiksa tuh ya. Jadi masih kayak dikir lah gitu. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Nah, itu dalam cerita Allah itu manggil malaikat, coba keluarin tuh yang berdua itu, keluarin yang satu. Nah, yang satu dikeluarin malaikat, dia udah semangat. Wah ini Allah merintah nih, lari tuh. Ini mungkin bahasa kiasnya ya, dia langsung menghadap Allah.
tahu nggak kamu saya keluarkan dari neraka? Nggak tahu ya Allah. Terus kenapa kamu sampai lari-lari datangnya? Nggak jalan kan? Nggak ya Allah, saya di dunia merasa sering melanggar laranganmu ya Allah, sehingga disuruh sholat juga saya malas-malasan. Maka saya wajar saya nerima, emang saya masuk neraka. Tapi kali ini perintah Allah khusus buat saya menghadap, maka saya lari untuk menebus kesalahan saya. Di dunia saya banyak menentang. Padahal lo di akhirat itu ya? Masih ada kesempatan itu. Ini ceritanya ini kalau mau komplain ke Terus lanjut. Referensi ada kitabnya gitu. Lanjut. Dia kata Allah, ya udah kalau memang kamu pemahaman seperti itu, sekarang kamu masuk neraka lagi. Dia lari lagi masuk neraka, cebur lagi. Kata Allah, ini unik sekarang. Saya coba malaikat orang itu panggil lagi. Kenapa dia masuk ke neraka sampai lari kayak hobi banget ke neraka gitu? Datang lagi. Ya jawabnya itu sama. Ya Allah, karena saya tadi disuruh olehmu langsung ke neraka. Saya untuk membalas perbuatan saya yang jelek kemarin di dunia, selalu mengabaikan perintahmu. Ini kamu yang nyuruh. Bukan kamu. Engkau yang nyuruh. Engkau yang nyuruh. Maka saya lari semangat. Seperti nabi-nabimu ya Allah, kan kalau disuruh apapun pasti dia dengan semangat. Ini udah perintah terakhir soalnya ya. Kata Allah, ya udah kalau memang seperti itu, tapi rojaknya kan. Udah kamu masuk surga. Dia maafkan dosanya. Padahal udah siap meluncur ke neraka itu ya, dipanggil malahan. Yang satu lagi tuh yang subhanallah Allahu Akbar, panggil lagi. Temannya yang satu udah masuk neraka, masuk surga kan. Panggil malaikat, coba kamu menghadap, coba manggil. Terus kenapa kamu di dalam neraka kan nggak boleh dikit? Ya Allah, saya justru tadi menyesal sekali ya. Saya dulu jalan dikit, jalan apa, maka sekarang saya ya memang saking panasnya kan Allah Akbar subhanallah kayak gitu. Nah akhirnya oh gitu, kamu nyesal? Iya nyesal ya Allah. Ya udah kalau kamu nyesal ya memang bukan berdakwah, tidak tahu ya dia nyesal. Udah kamu masuk neraka lagi. Dia jalannya malas-malas. Lambat sekali jalannya, langsung cebur lagi masuk. Kata Allah, panggil lagi itu yang malas-malas masuk neraka. Dipanggil, kenapa kamu jalannya malas? Soalnya gini ya Allah, saya tadinya udah rojak nih, udah baik sangka. Allah manggil pasti akan ada kebaikan buat saya. Kenapa saya masukin ke neraka lagi gitu? Berarti kan kata keterangan kalau kita rojak kepada Allah, baik sangka, itu hasilnya akan bagus. Karena memang harus berbaik sangka dengan Allah. Kalau cuma nanya kemudian saya masuk surga lagi, berarti saya rojak saya nggak ada gitu. Kata Allah, oh iya benar. Ya udah kamu masuk surga. Nah, kesimpulan dua kasus ini dengan sikap yang berbeda, tapi alasan agamanya bagus, itu Allah bisa memaafkan. Itulah indahnya Islam. Jadi Islam itu sebenarnya banyak kita asal tepat, kita punya dasar. Sama orang ini sama-sama masuk neraka, jawabannya berbeda, tapi Allah memaafkan. Karena dia punya dasar. Yang satu dia semangat karena diperintah langsung oleh Allah. Yang satu dia walaupun diperintah Allah karena dia udah punya roja dalam hatinya. Pasti Allah akan memberi kebaikan. Kok saya disuruh masuk neraka lagi? Maka dia bilang, itulah Islam. Islam itu jadi yang penting ada alasan, ada dalil ya. Ada alasan dalil yang kuat. Iya. Dalil syar'i yang kuat. Yang kuat tuh. akan lain Allah. Nah, makanya bagi orang yang berdosa jangan punya pikiran sama udah dosa mungkin Allah tidak akan memaafkan. Dengan kisah ini contoh. Karena Allah Maha Pengampun ya. Maha Pengampun. Berapapun besar dosa kita diampuni itu. Tidak seimbang dengan ampunan Allah. Iya. Termasuk korupsi itu Pak Haji enggak? Korupsi. Termasuk yang punya utang. Ini satu lagi. Ini masih Gus Baha. Saya ngejeplak aja. Panggil dulu Ustaz dulu. Enggak usah. Ada lagi nih. Lanjut. Aduh, jadi lupa.